Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Putri, NPM 22351060, kelas 5F. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Natural Language Processing. Nah, yang pertama yaitu apa itu pengertian NLP atau Natural Language Processing. NLP yaitu bidang dalam kecerdasan buatan yang mempelajari cara komputer dapat memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia dengan menggabungkan beberapa prinsip linguistik dan teknologi seperti pembelajaran mesin. Nah, NLP ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi antar manusia dengan komputer menggunakan bahasa alami. Nah, di sini terdapat contoh implementasi NLP. Nah, yang pertama yaitu penerjemahan otomatis, seperti Google Translate, yang dimana ini menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Contohnya yaitu teks Good Morning diterjemahkan menjadi Selamat Pagi. Yang kedua yaitu analisis sentimen, yaitu menganalisis ulasan atau komentar di media sosial untuk mengetahui sentimen pelanggan. Contohnya, analisis komentar, produk ini sangat bagus, sebagai sentimennya yaitu positif. Nah, selanjutnya pengenalan suara atau speech recognition, yaitu memahami suara manusia dan mengubahnya menjadi teks. Contohnya, Siri atau Google Assistant. Nah, di sini terdapat tugas-tugas NLP. Yang pertama yaitu tokenisasi atau tokenization, yaitu memecahkan teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau kalimat untuk diproses lebih lanjut. Nah, contohnya di sini teksnya saya belajar NLP. Tokennya yaitu saya, belajar, NLP. Nah, yang kedua terdapat Name Entity Recognition atau NER, yaitu mengidentifikasikan entitas dalam teks seperti nama orang, organisasi, lokasi, maupun waktu. Contohnya, ya teksnya Google didirikan di California. Hasilnya, Google itu organisasi, California itu lokasi. Nah, yang ketiga terdapat analisis sentimen atau sentimen analisis, yaitu menentukan apakah teks bersifat positif, negatif, atau netral. Contoh teksnya yaitu layanan ini sangat buruk. Nah, sentimennya yaitu negatif. Yang keempat yaitu penerjemahan bahasa atau machine translation, yaitu proses menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lainnya secara otomatis menggunakan algoritma. Contoh, inputannya how are you, outputnya yaitu bagaimana kabarmu. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu text summarization, yaitu membuat ringkasan otomatis dari dokumen panjang tanpa menghilangkan informasi pentingnya. Contoh, artikel, pemilu tahun ini diikuti banyak partai politik, partisipasi masyarakat juga meningkat. Nah, ringkasannya yaitu pemilu berjalan sukses dengan partisipasi tinggi. Nah, di sini terdapat pre-processing text. Yang pertama yaitu data cleaning. Data cleaning yaitu tahap awal dalam pengelolaan teks yang bertujuan untuk menghapus elemen-elemen yang tidak relevan atau berisik dalam data teks. Langkah-langkahnya yang pertama menghapus tanda baca, angka, dan karakter khusus. Yang kedua mengubat teks menjadi huruf kecil. Yang ketiga menghapus stop word atau kata umum seperti dan, di. Nah, selanjutnya yaitu stemming atau lemmatization, yaitu mengubah kata ke bentuk dasar, misalnya running menjadi run. Nah, yang kedua terdapat setup environment, yaitu proses menyiapkan perangkat lunak dan pustaka yang diperlukan agar dapat menjalankan proyek klarifikasi teks atau pemrosesan teks. Ini mencakup instalasi pustaka dan konfigurasi alat yang diperlukan. Langkahnya, yang pertama install Python dan IDE, yaitu install Python dan gunakan IDE seperti Jupyter Notebook, PyCharm, atau VS Code. Selanjutnya, install pustaka yang dibutuhkan. Install pustaka NLP seperti NLK, Specie, Textbook, Gensim, Pandas, dan Scikit-learn menggunakan pip. Selanjutnya, unduh resource tambahan. Gunakan perintah seperti nltk download
Farm atau Python strip min space download and core web sm. Selanjutnya siapkan datasetnya. Nah, pastikan datasetnya tersedia dalam format seperti CSV, JSON atau TXT. Nah, selanjutnya periksa kompatibilitas versi. Pastikan pustaka dan perangkat lunak memiliki versi yang kompatibel. Selanjutnya yaitu struktur proyek. Atur folder untuk data, script, model, dan output. Selanjutnya, siapkan GPO atau jika diperlukan. Nah, siapkan GPO dengan instalasi CUDA atau framework deep learning seperti TransferFlow atau PyTorch. Nah, terakhir verifikasikan instalasi. Cek pustaka dasar restore dengan fungsi print untuk menampilkan versi. Nah, yang ketiga, sini terdapat text processing pipeline, yaitu serangkaian langkah untuk mempersiapkan data teks agar siap diproses, termasuk pemecahan teks menjadi token, pengubahan huruf menjadi kecil, penghapusan kata tidak penting, dan mengubah kata bentuk dasar. Nah, di sini terdapat yang pertama kanya yaitu tokenization, yaitu memecahkan teks menjadi kata atau kalimat. Yang kedua, lower casing, mengubah semua huruf menjadi kecil. Yang ketiga, menghapus tanda baca, yaitu menghilangkan tanda baca dan simbol. Yang keempat, menghapus stop word, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak penting. Nah, yang kelima terdapat stemming atau limitation, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya. Nah, yang keenam menghapus angka, yaitu menghapus angka jika tidak relevan. Nah, yang ketujuh, vectorization, mengubah teks menjadi representasi numerik. Nah, yang keempat terdapat text vectorization, yaitu proses mengubah teks yang secara alami terbentuk unstructured menjadi format numerik yang dapat dipahami oleh algoritma machine learning. Algoritma machine learning hanya dapat bekerja dengan data numerik. Oleh karena itu, teks perlu diubah menjadi representasi angka agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, di sini terdapat metodenya, yaitu pertama, back of word atau BOW, yaitu menghitung frekuensi kata. Selanjutnya, TF-IDF, yaitu menghitung pentingnya kata berdasarkan frekuensi dalam dokumen. Selanjutnya, word to fetch atau GLOFI, yaitu representasi kata berdasarkan konteks. Nah, terakhir terdapat text classification with naive bias. Nah, metode dalam pembelajaran mesin ini digunakan untuk mengklasifikasikan teks ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan probabilitasnya. Algoritma ini bekerja dengan prinsip dasar teorema bias, yang mengasumsikan bahwa fitur-fitur dalam data saling independen satu sama lain, meskipun dalam kenyataannya mungkin akan ada hubungan antar fitur tersebut. Nah, sini terdapat langkahnya. Yang pertama, persiapkan data. Kumpulkan data teks dan lakukan proses pembersihan atau processing seperti penghapusan stop word dan tokenization. Yang kedua, ekstraksi fitur. Mengubah teks menjadi bentuk numerik menggunakan teknik vektorisasi seperti back of word atau TF-IDF. Nah, yang ketiga, pelatihan modal. Menggunakan data pelatihan untuk menghitungkan probabilitas kelas dan probabilitas kata dalam setiap kelas. Nah, selanjutnya evaluasi modal. Nah, uji model menggunakan data pengujian untuk memeriksakan kinerjanya menggunakan matriks seperti akurasi atau F-status score. Nah, yang selanjutnya prediksi, yaitu gunakan model yang telah dilatih untuk mengklasifikasikan teks baru ke dalam kelas yang sesuai. Nah, selanjutnya terdapat representasi teks. Yang pertama yaitu TF-IDF, yaitu Time Frequency Inverse Document Frequency, yaitu mengukur pentingnya sebuah kata dalam dokumen dengan mempertimbangkan frekuensi di dokumen tersebut dan seluruh korpus. Contoh, kata NLP yang sering muncul di satu dokumen, tapi jarang di dokumen lain akan diberi bobot tinggi. Selanjutnya, terdapat back of word, yaitu mempresentasikan teks sebagai kumpulan kata, kata unik, dan menghitung frekuensi kemunculannya. Contohnya, teks pemrograman Python itu menyenangkan. Representasinya pemrograman 1, Python 1, itu 1, menyenangkan 1. Selanjutnya terdapat word embedding, yaitu mempresentasikan kata sebagai vektor berdimensi tinggi dengan mempertimbangkan makna dan konteks. Contohnya, kata-kata dengan makna serupa seperti mobil dan kendaraan akan memiliki vektor yang mirip. Nah, selanjutnya terdapat modeling,
Yang pertama yaitu Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma berbasis probabilistik yang digunakan untuk klasifikasi teks. Algoritma ini mengasumsikan bahwa semua fitur atau kata-kata bersifat independen, meskipun dalam kenyataannya hal ini jarang terjadi. Itu sebabnya disebut naive. Algoritma ini sering digunakan untuk tugas seperti analisis sentimen atau klasifikasi image. Nah, kelebihannya cepat, sederhana, efektif untuk data teks dengan banyak fitur. Kekurangannya mengasumsikan independensi antar fitur yang kadang tidak realistis. Contoh penggunaannya, mengklasifikasikan review produk sebagai positif atau negatif. Nah, yang kedua, recurrence neural networks. RNN adalah jenis neural network yang dirancang untuk menangani data berurutan seperti teks. RNN mempertimbangkan urutan kata-kata yang membuatnya sangat baik untuk tugas seperti analisis sentimen atau teks prediksi. Versi canggih seperti LSTM, yaitu Long Short Term Memory, dan GRU, Gated Recurrent Unit, sering digunakan untuk meningkatkan performa. Nah, di sini terdapat kelebihannya, yaitu memahami konteks urutan kata, baik dalam teks panjang ataupun pendek. Nah, di sini juga terdapat kekurangannya, yaitu membutuhkan daya komputasi tinggi dan lebih rentan terhadap overfitting jika tidak diatur dengan baik. Contoh penggunanya, penerimaan mesin otomatis atau chatbot. Nah, yang ketiga, di sini terdapat support vector machine. SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang mencari hyperlink terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Dalam teks, SVM sering digunakan untuk tugas klasifikasi dengan memanfaatkan fitur seperti TF-IDF atau word embedding. Di sini terdapat kelebihannya, yaitu efektif untuk data berdimensi tinggi, seperti teks, dan mampu menangani data yang tidak terpisah secara linear dengan kernel tree. Nah, terdapat kekurangannya, yaitu membutuhkan lebih banyak waktu untuk melatih model pada data set besar. Di sini terdapat contoh penggunanya, yaitu mendeteksi komentar berbahaya dalam forum online. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.